Oke, Anda mungkin pernah ya kepikiran atau bertanya-tanya gitu, kenapa sih strategi investasi saham yang kayaknya sukses banget di Wall Street, kok seringkali nggak begitu jalan ya kalau diterapkan di Bursa Efek Indonesia atau BI? Nah, kebetulan nih kita udah ngumpulin beberapa analisis dan catatan dari Anda semua yang coba jawab itu. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini adalah ngebongkar bedanya BI sama pasar AS, terus cari strategi analisis yang paling pas ya, paling relevan buat Anda. Oke deh, yuk kita langsung kupas saja ya. Dari sumber-sumber Anda ini kelihatan jelas kalau BI itu unik banget. Bukan sekedar versi kecilnya pasar AS gitu. Nah, bedanya apa aja nih? Yang pertama, kelihatan banget itu soal penggeraknya. Kalau BI itu kan didorong sektor siklikal ya, kayak perbankan, terus komoditas. Betul. Itu nasibnya sangat tergantung sama suku bunga Bank Indonesia, sama harga komoditas global. Iya, nempel banget itu. Beda jauh kan sama ES yang lebih banyak digerakin sama teknologi yang inovatif gitu. Betul, betul. Dan ini implikasinya lumayan loh. Jadi analisis di BEI itu cenderung harus top down. Oh, top down. Maksudnya Anda lihat dulu gambaran besarnya, makroekonominya Indonesia gimana, baru turun ke sektornya, baru deh lihat sahamnya satu-satu. Oh, oke. Nggak bisa misalnya Anda analisis saham bank gede gitu ya, tanpa lihat dulu arah kebijakan BI atau kondisi ekonomi kita lagi gimana. Beda kan sama di AS, mungkin lebih sering bisa bottom up, lihat perusahaannya aja. Menarik. Terus selain itu ada juga soal struktur pasarnya ya. Katanya kepemilikan saham di BI itu terkonsentrasi banget, terus free float-nya saham yang buat publik itu relatif rendah ya, cuma minimal 7,5% gitu. Iya, minimalnya segitu. Dan ini konsekuensinya gede loh. Free float rendah itu artinya likuiditas sahamnya jadi lebih tipis. Oke. Nah, kalau likuiditas tipis, pemain besar tuh lebih gampang gerakin harga pakai dana yang nggak terlalu gede. Jadi harga gampang banget dimainin. Wah, rawan manipulasi dong ya. Bisa jadi. Makanya model-model analisis kuantitatif dari barat yang butuh asumsi pasar liquid, ya jadi kurang relevan di sini. Ditambah lagi, investor retail kita kan banyak banget ya. Dan mungkin literasinya juga masih berkembang. Iya juga sih. Jadi gampang kena sentimen, terus ikut-ikutan atau herding itu tadi. Nah, itu dia. Ini berarti analisis teknikal atau TA itu jadi kayak pedang bermata dua ya. Bisa nangkep psikologi pasar, tapi di sisi lain juga rawan kena noise atau malah kejebak di saham yang nggak liquid. Tepat sekali. TA bisa jadi alat ukur sentimen yang oke, tapi ya itu, harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau main di saham lapis 2 atau 3 yang free float-nya kecil. Terus ada lagi risiko unik di BEI yang perlu Anda ingat nih. Suspensi saham. Itu bisa kejadian tanpa batas waktu yang jelas loh. Waduh, serem juga ya. Iya, itu risiko yang susah diukur. Makanya banyak investor gede, investor institusi, jadi lebih milih fokus ke saham blue chip aja, yang liquid. Ya ujung-ujungnya malah bikin pasar makin terkonsentrasi lagi. Oke. Jadi makin kebayang nih uniknya BI. Nah, dengan kondisi kayak gini, gimana dong cara kita analisisnya? Kita mulai dari analisis fundamental atau FA dulu ya. Masih kepake nggak sih di pasar yang begini? Masih banget. FA itu tetap penting, tapi ya itu tadi, harus disesuaikan. Pakai pendekatan top-down, lihat makro dulu, terus sektor, baru emitennya. Oke. Ada contoh menarik nih dari sumber Anda soal bank big caps di BEI. Ternyata pasar itu lebih fokus ke pertumbuhan labanya, EPS, ROE, dibandingin sama risiko kreditnya, NPL. Oh ya, kenapa gitu? Agak beda ya sama di AS, apalagi setelah krisis 2008 kan mereka jadi hati-hati banget soal risiko. Nah, kalau di sini, bank-bank besar itu kayak dianggap cerminan ekonomi nasional, plus ada anggapan too big to fail gitu. Masuk akal juga sih. Jadi fokusnya ke pertumbuhan. Kalau untuk saham komoditas, ya jelas FA-nya lebih ke analisis harga komoditas di pasar global, terus gimana dampak kebijakan pemerintah, kayak hilirisasi atau DMO gitu. Oke, jelas soal FA. Nah, sekarang geser ke analisis teknikal, TA. Tadi kan dibilang riskan juga. Terus, gimana cara paling efektif pakainya di BII? Nah, karena pasar kita bisa volatil banget dan banyak noise harian, apalagi di saham yang low float, strategi swing trading itu biasanya lebih cocok. Swing trading yang tahan posisi beberapa hari atau minggu itu ya? Betul, itu lebih pas daripada scalping, yang trading cepet banget menitan. Dengan swing,
Anda bisa coba ikutin gelombang sentimen yang lebih gede dan hindarin jebakan harian. Tapi seberapa bisa diandelin tuh TA walau buat swing di pasar yang katanya gampang dimainin? Pertanyaan bagus. Kuncinya ya jangan cuma andelin satu indikator TA aja. Harus dikonfirmasi sama yang lain, dan yang paling penting manajemen resiko yang ketat. Pasang stop loss itu wajib. Siap. Nah, ngomongin pemain besar dan sentimen, ini nyambung ke bandarmologi atau analisis aliran dana ya. Saya dengar dari sumber Anda, katanya metodenya udah beda nih sekarang. Ada aturan baru ya? Betul banget. Ini penting nih buat Anda catat. Sejak akhir 2021 kan BI nutup tuh tampilan kode broker secara real time. Oh iya betul. Nah, itu bikin bandarmologi klasik yang intip broker A beli apa, broker B jual apa, buat scalping, itu jadi, ya, udah nggak relevan lagi. Terus sekarang gimana dong? Sekarang analisis broker summary atau ringkasan transaksi broker itu cuma bisa dilihat setara pasar tutup. Jadi fungsinya geser banget, bukan lagi buat intip real time untuk scalping, tapi lebih jadi alat konfirmasi buat strategi swing trading. Anda lihat siapa akumulasi atau distribusi ya setelah kejadian. Oke, jadi cuma buat konfirmasi ya, bukan senjata utama lagi. Kurang lebih begitu. Jadi setelah kita bedah semua ini, rangkumannya gimana nih? Strategi apa dong yang paling pas buat Anda terapkan di BEI? Nah, intinya sih nggak ada satu strategi ajaib yang cocok buat semua orang. Yang paling bagus itu pendekatan hibrida yang disesuaikan sama profil risiko dan tujuan investasi Anda. Gini, kalau Anda tipe investor jangka menengah sampai panjang, coba deh fokus ke macro-driven fundamental investing. Oke. Pilih saham blue chip yang liquid di sektor-sektor yang kira-kira diuntungkan sama kondisi makroekonomi kita saat ini. Pakai analisis fundamental yang top-down tadi, yang udah disesuaiin, ya. Ingat soal fokus pasar ke EPS, ROA buat bank besar. Nah, analisis teknikal dipakai cuma buat bantu nentuin timing masuk atau keluar aja. Jadi TA buat timing ya? Iya, ini bantu ngurangin risiko makro, likuiditas, sama regulasi unik BII tadi. Nah, kalau Anda tipe trader yang lebih aktif, mungkin bisa pertimbangkan sentiment-based swing trading. Oke, yang ini gimana? Ini pakai analisis teknikal di time frame harian atau mingguan, terus digabungin sama analisis aliran dana post-market dari broker summary tadi, tujuannya buat coba nangkep gelombang narasi atau sentimen pasar. Nunggangin gelombang sentimen gitu ya? Betul, horizon swing trading ini rasanya lebih pas sama dinamika dan resiko pasar BEI. Tapi, ini penting banget. Disiplin buat cut loss atau stop loss itu jadi, krusial banget di sini. Sentimen kan bisa cepet banget berubah arahnya. Setuju. Disiplin itu kunci. Jadi, intinya jelas banget ya. Pahamin dulu karakter unik BEI itu sendiri, dari soal ketergantungan makro, isu free float rendah, likuiditas tipis, perilaku herding investor retailnya, sampai resiko regulasi kayak suspensi, itu jadi fondasi utama Anda. Jangan sampai plek-plekan niru strategi dari pasar lain. Betul sekali. Dan ini mungkin, ya, bisa jadi satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Di tengah pasar BEI yang terus berubah ini, regulasinya, perilaku investornya, kira-kira nih, keterampilan apa lagi sih di luar kemampuan analisis teknikal dan fundamental yang menurut Anda paling penting buat terus diasah supaya bisa tetap adaptif dan ya unggul di pasar ini? Pertanyaan menarik tuh. Iya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.